Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang mendung dan sudah hujan ini kita semuanya bisa berkumpul untuk melaksanakan PMO level sekolah untuk yang ketiga kalinya PMO 1. Untuk jadwal kita PM kali ini adalah refleksi dari implementasi aksi nyata yang sudah kita lakukan, yang sudah kita rencanakan selama 6 bulan yang kemarin. Kita PMO berarti kita mulai di bulan Agustus ya. Kita PMO Agustus, kemudian Oktober, Desember. Agustus itu kita merencanakan mencari akar masalah apa yang kita hadapi itu di bulan Agustus. Kemudian kita sudah menemukan di bulan Agustus sehingga kita merencanakan tindak lanjut. Kemudian sudah kita bicarakan di PMO yang kedua di bulan Oktober, itu tindak lanjutnya sudah kita sudah kita sepakati apa rencananya. Nah, hari ini jadwal kita adalah merefleksikan implementasi dari tindak lanjut yang sudah kita rencanakan, seperti itu. Jadi PMO kali ini adalah PMO yang pertama. Nanti di bulan Januari kita akan mulai PMO yang kedua dengan subtopik yang berbeda ataukah tetap sama. Nanti kita sepakati nanti mulai di bulan Januari atau Februari insya Allah. Kayaknya Februari. Itu adalah PMO yang kedua. Kali ini PMO ke-1 itu 6 bulan, jadi mulai dari Agustus kemarin sampai Desember ini adalah PMO yang ke-1. Topiknya boleh berbeda, boleh sama. Itu. Kemudian PMO ini berarti adalah suatu rutinitas yang harus kita laksanakan. Mungkin kalau kemarin-kemarin kita belum sedikit memahami bagaimana sih proses PMO yang sudah kita lakukan aja. Ternyata alurnya itu harus alur PMO adalah ada 4 kegiatan. Kita refleksi dulu, mencari akar masalah, mengidentifikasi, kemudian kita rencanakan, kita tentukan topiknya yang akan kita selesaikan di 6 bulan ke depan. Kemudian setelah itu kita mulai melaksanakan implementasi, kemudian kita merefleksi implementasi. Itu ternyata alurnya hampir sama dengan PBD sebenarnya. Perencanaan berbasis data. Perencanaan sekolah ternyata memang harus begitu. Dalam kita merencanakan 1 tahun ke depan itu kita mencari akar masalah dulu. Nah, karena kita sudah punya rapot pendidikan, PMO ternyata juga sama, mengacunya juga sama seperti rapot pendidikan sebenarnya. Instrumen-instrumen yang ada itu ada di rapot pendidikan. Jadi kalau kita mengacu pada rapot pendidikan, kemudian PMO, semuanya itu saling terkait. Itu semua adalah menuju sekolah yang berkualitas atau sekolah yang kita cita-citakan. Nah, prosesnya bagaimana ternyata? Kita harus tahu dulu tujuan sekolah yang kita cita-citakan ini apa ya. Ternyata kalau kita melihat tujuan sekolah yang kita cita-citakan ini adalah bukan sarana prasarana, tapi kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu bisa diperoleh dari bagaimana gurunya meningkat kualitasnya, muridnya juga meningkat, paguyubannya juga meningkat. Jadi semuanya meningkat. Jadi bukan indikasi sarana itu sebenarnya tidak ke situ. Jadi sekolah yang kita cita-citakan adalah yang sesuai bagaimana ada 4 komponen. 5 akak lupa 4 komponen itu apa saja. Yang jelas itu adalah berkelanjutan, kemudian berbagi, berkolaborasi. Itu harus. Nah, masuk ke sekolah bergerak, kita saat ini kan memang sebenarnya belum masa untuk pengimbasan. Cuma kita berbagi praktek baik. Kalau pengimbasan kita sudah selesai. Nah, kita sudah 3 tahun. Di tahun keempat kewajiban kita adalah pengimbasan. Nah, kalau yang sekarang ilmu yang kita dapatkan adalah berbagi praktek baik. Nah, mungkin dari kita sedikit mereview dari PMO yang kemarin, yang kita ambil adalah optimalisasi platform digital untuk manajemen sekolah, kemudian digitalisasi pembelajaran ya, sama forum diskusi dan berbagi antar guru. Nah, itu. Jadi kalau kemarin kita merencanakan berbagi praktek baik dengan anggota gugus, insya Allah ini sudah kita laksanakan. Dari hasil refleksi dari tindak lanjut yang di bulan Oktober, insya Allah ini sudah kita laksanakan di bulan Oktober ya.
kegiatan ini insya Allah sudah terlaksana untuk berbagi praktek baiknya. Ini adalah refleksi dari notulen hasil PMO di bulan Oktober. Jadi selanjutnya Bu Guru menyampaikan bahwasannya materi sudah disiapkan. Waktu itu masih mau pelaksanaan kayaknya ya. Jadi kita belum pelaksanaan. Jadi untuk refleksi yang berbagi praktek baik, nanti mungkin Bu Guru bisa menyampaikan lagi. Kemarin sudah disampaikan, materinya juga sudah siap. Nah, mungkin tindak lanjut ke depannya yang ingin direncanakan apa? Ataukah kita mungkin online dan lain sebagainya? Karena kemarin itu sudah tindak lanjutnya sudah sampai penurunan CP ke TP. Nah, seharusnya kita masih lanjut sampai IKTP dan modul ajar. Kita belum sempat melihat modul ajarnya seperti itu. Kemudian kalau untuk refleksi kemarin bulan November harusnya sudah upload 2 aksi nyata. Nah, ini nanti silakan nanti direfleksikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Guru. Nanti kita cari solusi. Kalau memang sudah terlaksana ya sudah terlaksana. Kalau memang belum ya belum. Dan saya bacakan aja ya untuk kesimpulan PMO 18 Oktober. Optimalisasi platform, penyusunan jadwal ulang dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Itu. Kemudian tidak lanjut menyusun jadwal duduk bersama untuk membahas materi aksi nyata dan ide konten. Kemudian terkait forum diskusi dan berbagi praktek baik sudah terlaksana dengan baik, dan untuk tindak lanjutnya menyusun jadwal lanjutan untuk kegiatan praktek baik selanjutnya di bulan November sebanyak 2 kali. Itu adalah kesimpulan dari hasil diskusi kita PMO di bulan Oktober. Nah, mungkin ini yang perlu kita bahas nanti, mulai dari optimalisasi platform dan konsistensi dalam pelaksanaan, tidak lanjut menyusun jadwal bersama, membahas aksi nyata, kemudian terkait forum diskusi dan berbagi praktek baik yang rencananya di bulan November ini sudah kita lakukan. Mungkin nanti kita bergantian menyampaikan refleksinya. Nanti dari hasil refleksi ini kita nanti bisa mencarikan solusi apakah hasil PMO subtopik yang kita angkat pada PMO ini perlu kita lanjutkan di PMO yang kedua, ataukah kita berganti topik. Nanti kita sepakati bersama saja. Insya Allah nanti di bulan Januari atau Februari ada PMO lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, untuk itu kalau untuk penyampaian refleksinya dari PMO, monggo nanti bergantian Bu Guru menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan, apa yang belum baik, dan apa yang ingin ditingkatkan. Karena refleksi adalah berkaitan dengan itu. Hal yang sudah baik, hal yang belum baik, dan ingin ditingkatkan. Mungkin itu. Nah, mungkin kalau dari saya, sebenarnya kalau untuk terkait forum diskusi dan berbagi praktek baik, kan mungkin ada Bu Guru dan ada saya, kepala sekolah. Kalau saya kemarin alhamdulillah sudah melaksanakan berbagi praktek baik di beberapa komunitas belajar. Yang pertama adalah di PKG tentang perencanaan berbasis data, kemudian di forum-forum komunitas belajar gugus itu tentang IKTP, lanjutan dari CPTP IKTP dan modul ajar. Kemudian untuk di forum-forum komunitas belajar yang lainnya adalah asesmen dan laporan hasil belajar. Mungkin Ibu Guru juga sudah menyampaikan itu untuk di laporan hasil belajar atau untuk raport ya, laporan pencapaian anak didik terkait semester 1. Jadi itu mungkin yang sudah saya lakukan, dan insya Allah semuanya ini dalam kurun waktu 2 bulan ini ada 4 atau 5 berbagi praktek baik. Nah, mungkin nanti Bu Guru bisa menyampaikan. Kalau dari saya, refleksinya adalah ketika kita berbagi praktek baik itu tentu ada beberapa hal pasti ingat. Maksudnya saya ingat, oh iya ternyata punya saya kurang maksimal. Kayak P5 kemarin ya, kita menyampaikan modul P5 di komunitas guru sertifikasi. Ketika saya belajar membaca buku lagi, modul saya ternyata ini ternyata nggak seperti itu. Jadi refleksi saya adalah semakin kita berbagi praktek baik, ternyata kita menemukan
hal-hal yang kurang baik di punya saya, itu senangnya. Karena apa? Mungkin ketika saya membaca pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kalinya tentang buku panduan, modul, dibedah lagi, mungkin dulu belum sampai insight saya, pemahaman saya belum nyampe ke situ. Ternyata apa pemahaman saya ketika menyampaikan berbagi praktek baik di P5 yang kemarin, loh iya ternyata punya saya kurang menguji, termasuk dalam pemilihan tema. Pemilihan tema, ketika saya memilih, kita kemarin memilih temanya adalah imajinasi dan kreativitas. Ternyata imajinasi dan kreativitas harusnya adalah mengarah teknologi sederhana. Ternyata ke situ. Jadi kalau meskipun kita inginnya adalah dimensinya adalah itu yang kita angkat, profil belajar P5-nya mungkin adalah itu. Tapi ternyata semua tema ini sudah ada ruangnya. Oh, kalau aku cinta Indonesia, ini arahnya adalah ke sini. Kemudian kalau kita semua bersaudara, arahnya adalah ke sini. Kemudian aku cinta bumi, arahnya ke sini. Imajinasi ternyata seperti itu. Nah, kemarin kan kita ingin mengarahkan anak untuk berimajinasi dan kreativitas. Tapi ternyata nilai sebenarnya adalah tetap aku cinta Indonesia, kan kita mengangkat pahlawan. Harusnya seperti itu ternyata. Kayaknya itu yang pemahaman. Oh iya, berarti dalam memilih tema, kalau imajinasi dan kreativitas berarti arahnya adalah membuat suatu karya. Karya yang memang anak-anak, bagaimana anak itu harus kreativitas, berkreativitas tinggi. Itu. Jadi bukan kayak kemarin kita tetap kreativitas, tapi harusnya maksudnya tetap aku cinta Indonesia. Karena tetap kita inginnya adalah isunya adalah tidak kenal pahlawan. Tapi kalau nanti imajinasi dan kreativitas adalah bagaimana anak-anak isunya yang diangkat mungkin adalah anak-anak bagaimana anak berkreasi dengan hal-hal yang ada di sekitar. Misalkan membuat buku cerita, kemudian membuat teknologi sederhana, atau membuat sesuatu dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi memang kreativitas apa yang harusnya muncul ternyata seperti itu. Tapi itu saya terima ketika menjelaskan itu langsung kayak oh iya ternyata kita belum benar. Jadi semakin kita banyak berbagi praktik baik, pasti banyak semakin paham. Maksudnya oh kita salah di sini, kita segera benahi. Ternyata seperti itu. Itu yang refleksi yang saya saya rasakan. Jadi hal yang sudah baik adalah dengan saya berbagi praktek baik, CPTP meskipun selama ini saya CPTP mungkin ada buku yang mengerjakan, akhirnya saya tahu oh bagaimana memang karena di gugus, di komunitas belajar gugus 4 kemarin itu memang kita betul-betul bedah IKTP, mulai NABP, jati diri sampai dasar literasi itu kita bedah semuanya, CPTP-nya kita masukkan ke IKTP. Jadi sudah selesai, tinggal masuk ke modulnya yang belum selesai. Mungkin itu, jadi semakin banyak kita berbagi praktek baik, karena dengan berbagi praktek baik itu akan belajar. Masih kita belajar berkomunikasi, membuka lagi. Nah itulah hal baik yang sudah saya dapatkan ketika kita berbagi praktek baik. Itu refleksi dari saya. Kemudian untuk hal yang optimalisasi digital, memang ini kayaknya kita kemarin juga masih belum ya, maksudnya belum belajar tentang optimalisasi digital, digitalisasi dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu yang memang nanti perlu kita strengthkan di tahun 2025 tentang belajar bagaimana membuat konten dan lain sebagainya. Karena saya sendiri merasa kalau saya itu tadi kan mungkin zonanya zona aman dan zona nyaman, sehingga sudah ada guru yang mengerjakan. Dulu saya pernah bisa, tapi alhamdulillah saat ini saya sudah belajar Canva. Saya lebih approve ke Canva untuk membuat video, karena kalau di Canva itu enak, template-nya banyak, elemennya banyak, pilihan tulisannya banyak daripada di Capcut dia masing-masing. Tapi Capcut sudah mulai tak pelajari, tapi kok cuma gini ya, nggak tahu, mungkin gue belum explore. Tapi kalau di Canva itu bisa memilih template berganti-ganti dalam setiap lembar, itu bisa, enaknya seperti itu. Itu refleksi dari saya, alhamdulillah. Sekarang sudah nanti mungkin ke depan memang kita ya itu tadi perlu menggalakkan bagaimana kita digitalisasinya. Yang belum mungkin kita digitalisasi pembelajaran. Kita membuat media pembelajaran berbau digital yang kita belum belajar tentang itu. Itu refleksi dari saya. Mungkin Bu Kurniani bisa menyampaikan
apa yang dirasakan, apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu sehingga kita nanti dari apa yang kita rasakan ini ada solusi-solusinya. Itu dari saya, sekaligus sekalian refleksi untuk kegiatan PMO. Mungkin itu dari saya, mungkin langsung dilanjut oleh Bu Guru untuk merefleksi kegiatan-kegiatan yang sudah atau mungkin yang belum dilaksanakan. Terima kasih. Monggo siapa yang lanjut? Bu Uji? Ayo siapa? Ayo. Loh, kenapa nggak harus bersita dulu? Kan nggak harus bersita dulu. Ayo, Bu Uji dulu aja. Terima kasih. Saya izin menyampaikan untuk refleksi hasil PMO kita yang bulan Oktober mengenai optimalisasi platform digital. Memang belum maksimal pemanfaatannya, tapi kita sudah berusaha untuk memaksimalkan platform digital yang ada untuk melaporkan kegiatan anak-anak, kegiatan P5 maupun kegiatan harian anak-anak. Dan terkait untuk praktek baik, berbagi praktek baik bersama gugus, kita sedang melanjutkan untuk progres selanjutnya, yaitu lebih mengoptimalkan pada kegiatan praktek baik tersebut untuk jadwalnya, untuk menyiapkan untuk materinya, juga untuk sertifikatnya. Untuk itu harapannya untuk selanjutnya, untuk PMO selanjutnya kita memang sudah optimal ya di berbagai praktek baik ini maupun di optimalisasi platform digital ini. Untuk selanjutnya mungkin di bulan Januari kita lebih bisa mengambil topik atau materi lain, tapi memang jika perlu masih untuk lebih mengoptimalkan terkait materi atau topik ini, kita bisa memilih ini lagi. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan merefleksikan tentang implementasi dari tindak lanjut yang direncanakan di bulan Oktober kemarin, tentang diskusi berbagi praktik baik. Kemarin kita sudah melaksanakan di bulan November, saya sendiri sudah berbagi praktek baik mengenai penyusunan CP, TP, dan diturunkan ke IKTP. Dan refleksinya teman-teman terbantu sekali, karena banyak itu ya, teman-teman banyak belum paham karena mereka juga belum terjun langsung, belum melakukan langsung untuk menurunkan CP ke TP. Terus juga tentang optimalisasi platform digital, kita juga masih perlu belajar, meskipun kita kemarin sempat sudah belajar ke BPGP tentang AI. Kita sudah banyak belajar di sana bagaimana cara penggunaannya, dan kita belajar untuk lebih kreatif lagi dalam untuk penggunaan AI itu. Tadi Bu Aini juga sudah memberikan saran kepada kita untuk membuat media pembelajaran berbau digital. Itu tepat sekali karena kemarin kita sudah belajar ya tentang AI, di mana di Canva itu sebenarnya banyak sekali yang perlu kita pelajari, kita implementasikan, kita kenalkan tidak hanya ke anak-anak tapi juga kita kenalkan ke teman-teman. Karena kalau kita share ke status kegiatan-kegiatan kita, itu teman-teman sebenarnya terbantu sekali terkait video-video yang sudah kita upload gitu. Jadi
sepertinya kita perlu itu ya, perlu konsisten. Kita harus punya apa ya, rencana, atau kita itu kayak punya goal. Minggu ini kita ayo bikin dobrakan ini. Jadi sebenarnya karena mereka itu, teman-teman itu menunggu kita itu upload apa sih, hal-hal terbaru apa sih yang bisa kita berikan ke teman-teman gitu. Itu sih yang refleksi dari saya untuk melanjutkan rencana kita tentang refleksi implementasi platform digital itu. Terima kasih. Lanjut. Aksinya tadi PMM masih itu masih kayu. Belum nggak di situ, Oh, di situ ada. tidak Oke. lanjut soalnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan untuk refleksi PMO kita di bulan Oktober, dan dari bulan Oktober, November, dan Desember akhir ini, apa yang sudah terlaksana, apa yang belum baik, dan apa yang ingin kita tingkatkan. Pertama dari optimalisasi platform, kalau dikatakan optimal itu mungkin masih, menurut saya itu masih 52% lah. Kita memang benar-benar belum optimal sama sekali menggunakan platform digital ini, karena ya karena alasan gitu, karena alasan lah sing ini jadi banyak momen-momen yang tidak tercapture, banyak momen-momen yang tidak terupload di media sosial. Kemudian salah satu lagi penyesalan saya ketika kemarin mengerjakan rapat itu ya, itu nggak memberikan laporan rutin kepada orang tua. Padahal itu kan optimalisasi platform ya. Harusnya kita benar-benar mengoptimalkan Google Drive kita untuk memberikan kalau weekly report atau daily report untuk orang tua. Jadi mereka benar-benar tahu perkembangan anaknya bagaimana. Seperti itu. Itu juga sih edukasi juga buat orang tua bahwa kalau di TK itu kan bukan angka ya, tapi kan kita kan lebih ke tujuan pembelajarannya sudah tercapai dengan cara apa begitu. Kemudian untuk konsistensi jadwal kombel intra itu juga akhir-akhir ini mulai melemah. Kalau cuma omong-omongan bertiga itu ya sering ya Bu ya. Tapi kalau misalnya benar-benar buka kombel, terus apa yang harus kita bahas, topik-topik terkini itu sepertinya belum kayak belum maksimal gitu. Belum maksimalnya itu bukan omong-omongannya, tapi kayak dokumentasinya, laporannya. Padahal itu kan harus ya. Karena kita sudah melaksanakan, tapi tidak terdokumentasi. Kemudian untuk forum diskusi dan berbagi praktek baik, mengambil dan mengutip dari Bu Yanita tadi bahwa ternyata konten kita itu sangat-sangat ditunggu oleh sekolah lain. Memang dulu pernah saya dan Bu Eni itu nge-share tentang jadwal kita yang Ramadan yang pertama kali. Ternyata itu langsung ditiru oleh sekecamatan Kepanjen yang kita berbagi takjil. Itu kan sebelumnya kan nggak ada di sekolah-sekolah lain, terus semua jadi mengikuti. Oh ternyata kita itu seberpengaruh itu. Nah, menurut saya untuk forum diskusi dan berbagi praktek baiknya, daripada kita mengumpulkan orang gugus, bagaimana kalau kita kan bisa saja membuat konten misal tentang CP, DP, kemudian kita share di sosmed. Nah itu nanti kan juga sudah dinikmati oleh orang, dan itu bisa maksudnya kita ya cover gitu ya. Kan kalau melalui online kan lebih mudah. Kemudian konsumsi publiknya juga nggak harus hari itu, mereka bisa mendengarkan nanti malam, bisa mendengarkan besoknya dan besoknya begitu. Untuk aksi nyata di BMM, karena kemarin itu ada keputusan dari, maksudnya di BMM itu kan aksi nyata itu pokoknya nggak harus gitu ya. Jadi kita itu jadi boleh gimana sih, padahal
sakjane nggih semangat gitu untuk melakukan aksi nyata, tapi karena ada itu, padahal sebenarnya aksi nyata itu kan ketika kamu belajar, apakah kamu sudah mengamalkan itu? Kan hanya itu saja kan. Ketika kalau kamu sudah mengamalkan, buktinya mana? Nah, untuk aksi nyatanya, insya Allah lah 2025 kita harus lebih semangat karena ternyata aksi nyata itu seisi itu dan kita sudah melakukan. Jadi eman, kita itu sudah banyak melakukan hal-hal baik, tapi kita tidak upload dan tidak dokumentasi dengan jelas. Dokumentasinya mencar-mencar. Misalnya dikumpulkan, kemudian dinarasikan, itu pasti sudah jadi aksi nyata. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru. Merangkum dari apa yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi, jadi yang perlu kita garis bawahi adalah berbagi praktik baik kita sudah, cuma kita terlalu fokus kepada offline, maksudnya kita bertemu. Nah, memang kalau saya kemarin itu punya angan-angan, kita harusnya kita share di Facebook kita, di Instagram kita mau berbagi praktik baik tentang ini. Siapapun yang mau ikut secara online. Jadi kita ke depan memang harus merencanakan memiliki Zoom yang bisa kita untuk YouTube. Jadi siapapun itu, entah itu yang ikut 5 orang, 10 orang, yang mau tidak apa-apa. Tapi kita sudah jadwalkan. Jadi kita membuat flyer bahwasanya jadwal tanggal seperti punya Bu Ike di Kombel. Nah, kita harusnya begitu. Kita akan berbagi praktik baik tentang ini. Pemateri adalah Bu Sinta, Bu Yenita, Bu Puji. Pada tanggal jam sekian, kita upload di Facebook kita, di status kita, di-upload. Kita laksanakan. Entah yang ikut 5 orang atau berapa pun, yang penting YouTube-nya ada. Nah, itu. Jadi kita nanti nggak terbatas, berbagi praktik baiknya adalah dengan offline. Nah, itu saya kepingin seperti itu. Ternyata saya melihat itu juga dilaksanakan di Kota Malang apa ya, teman sekolah penggerak juga di Salsabila Islamic Preschool yang Bu Hamidah Fuad itu kan saya mengikuti itu. Jadi ketika apapun yang kita lakukan adalah didigitalisasikan. Ya. Jadi termasuk itu tadi. Sepertinya apa ya, kita kan memandangnya ketika kita mau berbuat baik itu kita harus begini. Ternyata kan enggak, dia itu sederhana tapi bermakna. Nah itu. Jadi ya kita upload aja jadwalnya, entah itu 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali, 1 bulan 4 kali, 1 minggu sekali. Tapi hari apa dan boleh malam kan nggak masalah, atau sore hari atau bagaimana, atau Sabtu siang dan lain sebagainya. Cuma kita lewat Zoom kan kita YouTube kan seperti itu. Materinya apa nggak usah terlalu lama, 1 jam, 1 jam setengah maksimal aja, biar tidak terlalu panjang orang mendengarkan kan gitu. Tapi langsung, jadi materinya apa nanti bergantian. Dengan seperti ini kita akan berlatih untuk public speaking juga. Bagaimana kita menjelaskan, kalau di forum yang terbatas kan enak. Karena memang betul nanti digitalisasi ini akan dicari oleh orang, YouTube-nya dan lain sebagainya, itu penting. Jadi dengan seperti itu kita kalau punya flyernya, kita punya dokumentasinya. Oh, saya sudah berbagi praktek hari ini dan lain sebagainya. Harusnya ketika mau mengisi di Kombel itu juga harusnya kita punya flyernya. Kita buat sendiri aja, nggak usah menunggu orang lain membuatkan kita. Tapi bukan kita riak, enggak, tapi berbagi praktek baik yang memang penting untuk diriakkan. Nah, kalau di agama kan kita mau kok apa ya sombong amat, enggak kita, karena berbagi itu harus terlihat dokumentasinya itu. Kemudian dari yang disampaikan oleh Bu Guru tadi itu yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua memang untuk nantinya ya. Mungkin konsistensi ini menjadi PR besar memang buat kita. Bagaimana caranya? Jadi konsistensi itu memang tidak, kalau saya mengajar pada diri saya sendiri, memang kalau secara pribadi itu kadang ya males, kadang ya gak mood. Tapi saya bagaimana? Ketika saya datang, itu mood saya tumbuh, mood saya itu pasti muncul. Kalau saya bersendiri, pasti saya rasa-rasa mager. Kalau saya. Jadi kalau sama lagi mau ada sampai libur seperti ini. Kemudian kalau sampai datang, Bu Puji datang, Bu Yenita datang, Bu Sinta datang. Oh iya Bu apa? Nanti kok semangat untuk membersamai, semangat untuk belajar, itu begitu kalau saya. Jadi makanya saya senang berkolaborasi karena sejatinya diri saya ini malas sejatinya.
dalam apa ya, tanda kutip itu sebenarnya kalau saya nggak berbagi dengan orang lain, kalau saya nggak dibutuhkan orang lain itu saya pasti akan males. Tapi karena saya semangat, karena saya merasa oh ya mungkin teman saya butuh ya, nah itu. Jadi yang menjadikan kadang saya itu kalau saya belajar mengacu pada diri saya sendiri, karena kita kan kadang nggak mood ya, bagaimana sih caranya nggak mood ini untuk kita membuat mood lagi, ini kan yang tahu diri kita. Kalau saya seperti itu, saya nggak mood, ada teman yang butuh langsung mood, pasti gitu kalau saya. Jadi semangat untuk berbagi, semangat untuk membersamai itu yang menjadikan saya itu mood itu tumbuh lagi kayak gitu kalau saya. Karena kalau lagi yang fase-fase yang males itu kan kita pasti ada. Lagi fase males, lagi malas mengerjakan apapun, itu ada. Oke, saya turuti itu, tapi saya paling nggak 1 hari saja. 1 hari saja. Karena kalau saya turuti sampai berhari-hari, waduh, pekerjaan ini akan semakin menumpuk. Dan saya menyadari pekerjaan saya semakin banyak kalau saya tidak mengerjakan itu. Jadi di masa liburan ini alhamdulillah banyak hal-hal yang sudah saya selesaikan, termasuk di IHF. Jadi kemarin itu, tapi sampai saat ini saya belum LMS, belum saya masukkan. Memang harusnya kemarin kan saya sergap. Kalau yang tahun ini kok nggak tahu kenapa kok agak kurang sergap. Ternyata ya itu tadi mungkin berbarengan dengan kegiatan fasil. Alhamdulillah sudah selesai dan kemarin sudah mulai mencicil untuk memasukkan data-datanya sekolah IHF. Karena kalau kemarin kan kita bisa, sekarang tidak bisa. Ternyata saya analisis apa ya, kelemahan saya apa, kekurangan saya apa, saya analisis. Itu cara kita untuk meningkatkan mood lagi. Jadi memang terkadang saya paham mungkin itu manusiawi lah, kita itu gak semangat itu up and down itu pasti. Cuma kita harus bisa mencari cara untuk bagaimana menumbuhkan semangat lagi, karena nggak bisa, kita itu sudah punya deadline, kita sudah punya tanggung jawab. Karena tanggung jawab kita yang terbesar adalah kita sudah memilih tanggung jawab ini, berarti harus kita selesaikan tanggung jawab ini. Siapa yang menyelesaikan kalau tidak kita sendiri, bukan orang lain intinya. Nah itu harus menumbuhkan lagi, menumbuhkan semangat itu penting sekali. Kalau saya dengan kebersamaan datang, makanya sampai datang ke sini itu menumbuhkan semangat saya itu pasti. Maka dari itu yang tahu diri kita memang diri kita sendiri, tapi kita juga harus belajar dari orang lain. Saya pasti banyak belajar dari Bu Buci, belajar dari Bu Yanita, Bu Sita, dan semua teman-teman. Oh kalau seperti itu saya seperti itu ya, kalau seperti ini saya begini ya, itu banyak belajar. Maka dari itu kita merefleksi, perlunya adalah mencari, tidak saling menyalahkan, tapi mencari solusi yang terbaik dari apa yang kita rencanakan. Itu penting. Maka dari itu untuk ke depan mungkin yaitu tadi kita ingin merebranding sekolah kita. Satu, rebranding sarana prasarana. Mungkin dalam proses saat ini kita betul-betul ingin teman-teman nanti di kunjungan SP di bulan Februari atau Maret ya, insya Allah kunjungan yang kedua. Oh, kenapa ya? Januari ya? Loh, itu SP Kombelan. Yang SP yang BGP sama Bukut sih. Iya kan? Ini kemarin disampaikan Bukut sih ya. Kan di Februari atau Maret ada kunjungan kedua. Oh iya. Iya, kan dulu kan setahun sekali. Nah, kita hanya di bulan Oktober saja kan dulu. Pokoknya itu. Nah, sekarang kan ada lagi nanti kunjungan. Karena sudah tahun kedua kunjungan 2 kali. Nah, itu kan ada kunjungan nanti. Yang untuk SP kita, Kombel kita itu kan di bulan Januari. Kita belum menentukan tanggal. Sekalian nanti berpisah dengan Bu Ayu di sini. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti kita sudah paling tidak sudah menyiapkan kelas kita. Kemudian memang saya ingin rebranding, sudah nempornya sudah tertata. Kemarin saya kepikiran untuk kita membuat akrilik saja, lebih bagus, lebih daripada tahan lama, ya lebih disedap dipandang mata kan gitu. Jadi tetap nanti di depan, jadi tetap bersih. Kemarin sudah ngomong sama Mas Ian, tinggal pelaksanaan aja. Kemudian untuk di belakang saya sudah omongan udah Mbak Tona dan Mas Ian aja yang mengerjakan untuk pavingnya. Karena nunggu jari kan sudah tidak mungkin, jadi
sudah saya sampaikan hari ini katanya mau mengukur butuhnya Pak Fit berapa, dan kemudian untuk proyek saya ke depan memang paling tidak adalah mindah mainan itu kalau bisa membuat pagar, kalau ada dananya membuat pagar, kemudian membuat tembok sekolah, tampilan di depannya itu harus ditambahi apa, poster-poster dan lain sebagainya, kemudian sama bawahnya tangga. Nah, itu memang kalau kita melihat orang lain, kalau kita mungkin karena sudah terbiasa ya, jadi ya biasa aja ya, karena memang dalam proses membangun kan begitu, sehingga wala gak apa-apa kok diapi kok yang menumani. Ternyata kalau orang lain kan melihatnya nggak begitu. Kita refleksi dari yang kemarin, mungkin itu aja. Dari tangga itu yang bawahnya tangga SMP kita cat, harus dikasih kayak almari apa ya pintu kaca atau apa yang untuk menyimpan barang, harus dibagusi di situ dulu. Insya Allah kalau sudah itu, kemudian sampah-sampah yang di situ ditata, diganti dengan yang baik. Mungkin pandangan masuk itu sudah melihat sampah di situ, nggak ada pagernya. Itu mungkin yang saya kemarin sampai masuk apa ya? Kok Bu Suci tuh apa gitu loh? Kok ya kayak apa gitu loh, sesuatu tapi nggak disampaikan gitu loh. Saya melihat dan merefleksi aja. Oh mungkin ini. Nah itu. Jadi itu saya kepingin rebranding itu. Jadi ketika teman-teman ya. Orang lain itu melihat itu dari fisik ya. Iya memang betul. Nggak mau. Nah, padahal kan memang sebenarnya tidak boleh. Cuma nggak apa-apa lah, itu sebagai suatu pembelajaran buat kita. Karena memang betul nilai kita waktu itu memang baik. Kita ranking 3 untuk video dan lain sebagainya. Terus setelah kunjungan kok tambah merosot. Ya. Tapi memang sampai saat ini Bu Suci ketika ketemu dengan saya berkali-kali pasti minta maaf. Maaf loh ya, pasti begitu. Maksudnya maaf itu kenapa? Kalau ketemu kan ya salaman aja biasa, tapi pasti ada kata-kata maaf loh ya gitu. Berkali-kali. Ketemu terakhir di rumahnya Bu Ayu, ketika Bu Ayu ada acara, nah pendidikan di sana yang saya ewang-ewang itu juga menyampaikan itu lagi. Ya mungkin karena orangnya itu sama-sama terbantu dengan video kita ya, jadi orangnya nggak nyangka fisik kita itu seperti itu. Mungkin gitu. Jadi video kita itu memang sudah merepresentasikan apapun inspirasi, karena video yang lain nggak ada yang bagus. Video yang lain nggak ada yang bagus, sama sekali nggak ada katanya Butin. Cuma ya suka apa-apa Bu, nggak apa-apa Butin, saya menyampaikan. Maksudnya saya kan juga, Butin kan memang orangnya objektif gitu loh. Jadi melihatnya, kalau Butin tidak melihat fisik sama sekali ketika menilai. Gitu kalau Butin, tapi beda dengan orang lain. Nanti nggak apa-apa lah, mungkin waktunya kita berbenah, gitu aja. Jadi kita dicarikan orang yang melihat fisik sehingga kita harus dilihat fisiknya, harus berbenah di fisik, gitu aja. Kita nikmati aja, betul. Iya, gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau kita melihat langsung masuk itu kan sudah bergerak. Bu Indah kemarin saya melihat gimana sih Bu? Sampai tak Bu daripada sekolahku, daripada sekolah yang lainnya. Karena mungkin melihatnya itu langsung bergerak TK-nya, tidak masuk itu dilihat. Nah, masuk ke sini parkir, masuk. Beda-beda. Kadang nggak ada yang menyampaikan ke saya, wah tak kira ini SMP. Karena kan yang terlihat kan SMP. Kita masih tersembunyi. Mungkin untuk orang-orang yang sering kesini ya wes ngerti lah itu TK. Jadi itu ya, apa nanti insya Allah. Kemudian untuk aksinya tadi PMM, memang selesaikan topiknya Bu. Sebenarnya kalau PMM itu jangan lihat di rumah, tapi memang harus kita ini lah. Yang jadi PR untuk saya juga adalah membiasakan budaya positif yang baik untuk kita, tapi tidak budayakan. Itu yang sangat sulit. Enggak kita aja, semua orang itu begitu. Jadi kapan ya? Kemarin saya alhamdulillah di liburan ini karena kemarin kan yang sudah kita lihat ternyata bertambah. Hijau-hijau ternyata bawahnya masih belum hijau. Akhirnya kemarin saya sudah mendownload sekitar 8 surat tanda lulus bukan aksi nyata kan? Itu sudah saya download sekalian, sudah tanda selesai dengan menonton video-video dan lain sebagainya. Ternyata tambah banyak. Nah itu perlu, tidak apa-apa kita karena menurut saya PMI itu bagus, materinya bagus. Kalau saya tidak merasa terganggu dengan adanya PMI, sangat terbantu. Dengan seperti itu kita jadi punya real, harusnya begini gitu. Jadi mungkin refleksi dari kita semuanya adalah yang belum adalah untuk optimalisasi digital, untuk pembelajaran, baik itu media, baik itu konten-konten dan lain sebagainya. Jadi semuanya didigitalisasikan.
terkait praktek baik juga nanti dimasukkan di Arkas juga untuk kita kalau memang mau sewa, karena kalau sewa Zoom sehari itu enak 5.000 lewat Shopee, di Shopee ada gitu 5.000. Kemarin saya GDKI kemarin itu ternyata Bu Alin, oh lah Shopee itu iya. banyak memang, Iya. ada rental Netflix. Oh ada iya rental banyak sekali. macam-macam. Maka dari si Shopee itu kita pesan akrilik. Kemarin saya masih mau pesan di Shopee. Kemudian tanya di sini berapa belum tahu. Jadi lewat Shopee aja wis pesan mempornya untuk tinggal ukurannya saja, ukuran yang berapa, ini yang pas seperti itu. Nanti memang harus merombak untuk ya kantor ini juga perlu dirombak dan lain sebagainya, sehingga nanti ke depan itu ketika datang tamu itu sudah ada suatu hal yang berbeda. Itu memang perlu. Paling enggak kita sudah 2021. Iya. Hati 22, 3, 4 itu sudah 3 tahun. Memang waktunya untuk Memang ini buat kelas nih nggak apa-apa kan? Saya tambah setuju jadi kelasnya. Karena kan kita kan banyak ya muridnya. Jadi, harapannya sih tahun depan juga masih dapat 20 plus lah muridnya. Jadi kan kalau semakin besar ruangannya kan kita semakin enak. Karena kan kita mau tahun ini kan kita mau mempraktekkan yang masyarakat itu kan. Jadi mereka bisa bebas belajar. Densitasnya juga nggak terlalu banyak. Kalau cuma satu kelas kan enak Bu, densitasnya bisa banyak tapi nyiapkannya itu nggak ribet. Jadi mereka bisa langsung bermain memilih. di mana saja. Jadi kalau kelasnya semakin banyak kan anak-anak juga semakin enak mainnya di dalam kelas. Ya, maka dari itu yang perlu disiapkan dari itu adalah itu tadi bagaimana kita menyiapkan mental kita sendiri untuk ini pasti akan terjadi anak-anak yang seperti Iya, ini. kaos Itu. dulu pertama itu Apa-apa. 1 sampai 3 bulan pertama itu kita sudah siap. Ya, maksudnya itu yang harus disiapkan itu dulu. Terus mesti Jadi- kok ribet, berantakan. Itu di 3 bulan pertama. Tapi selanjutnya Coba memang kita kalau saya yang sering jadikan melihat untuk kita merefleksi kemudian untuk mencari inspirasi yaitu di Salsabila Islamic Preschool itu di sekolah Ibu Hamidah Fuad. Nah itu di Instagram itu di situ ya memang anak sudah terbiasa merapikan apapun pekerjaan yang dilakukan anak-anak itu hampir selalu mulai baloknya, kertasnya dan lain sebagainya. Nah itu karena beliau itu termasuk mentor motivasi dalam SOP. Nah, Bu Hamidah Fuadnya itu. Jadi memang SOP kembalinya ke SOP. Nah, kayak kita itu yang mungkin masih perlu banyak belajar tentang hal itu. Jadi nanti monggo nanti untuk ke depan nanti kita tentukan lagi topik memang yang kalau anak-anak maksudnya bisa merapikan itu karena memang tata letaknya mudah, ya langsung terus jelas, ya. maksudnya ini SOP-nya jelas. nanti Betul. ada gambarnya, nanti mereka kan tahu oh ini tempatnya Ini Bentuknya- kalau ngambil di mana Nah, gitu. misal ada gambarnya sudah rapi itu kan anak-anak nanti bisa diginikan ini difoto seperti ini tata letaknya ya usahakan mengembalikan seperti ini itu nanti mudah kan itu yang kita usahakan. Terus cara main juga. Anak-anak kan melihat manik-manik itu gawe apa ya? Kalau nggak ada gambarnya, mah anak-anak nggak terinspirasi. Akhirnya ya Mungkin wis kita kayak menggali, masak-masak. iya, menggali kreativitasnya anak-anak maksudnya. Tapi anak-anak itu kreativitasnya ternyata tuh yang lain gitu, dicampur, diapakan gitu. Jadi nggak sesuai Fungsinya nggak sesuai fungsinya. manik-manik untuk apa itu untuk apa itu. Nah, berarti nanti ketika sudah menata densitas, ya menata densitas kali ya, kan kayak di pentas kan gitu. Oh ini tempatnya manik-manik. Iya. Oh ini tempatnya pensil dan lain sebagainya. Berarti pensil gunting jadi satu di situ semuanya. Oh ini tempatnya balok kan gitu, tinggal ngambil kan. Nah di situ nanti kita sediakan kayak lembar-lembaran yang sudah kita laminating. Oh ini loh kreasi dari manik-manik itu begini, membuat balok seperti ini, ditaruh situ biar mereka punya inspirasi dari situ. Maka kita perlu banyak buku cerita. Buku cerita itu kan sebagai sumber informasi itu kan tidak hanya buku cerita saja, maksudnya hal-hal yang seperti itu bisa mereka menjadikan sumber belajar kan begitu. Nah nanti buku cerita itu kita harus cari buku cerita atau buku yang tentang membuat sesuatu itu tadi. Tuh, membuat sesuatu dari manik-manik
berkreasi dengan balok. Nah itu penting untuk sebagai sumber inspirasi anak-anak. Ya. Jadi nanti coba tertarik seperti itu, insya Allah bisa, maksudnya bisa untuk. Nah mungkin yang di belakang itu kan benar ada loker, mungkin kita potong itu sebenarnya yang lainnya kan masih bagus. Nah itu bisa nanti untuk dipotong, nanti masalah motong-motong betul bisa lah gitu. Tuh nanti motong kemudian kita cat ulang. Ya maksudnya kalau sepatu itu kan nggak ada belakangnya, kalau rak itu kan ada belakangnya biar nggak jatuh kan gitu. Jadi nanti untuk nata balok, untuk nata apa kan bisa ditaruh di situ. Nanti memanjang, mungkin dibagi 3, tinggal dipotong. Kan itu ada beberapa yang tidak rusak kan gitu loh. Jadi yang rusak aja yang ada 2. Kalau bisa dicat ulang. Iya dicat ulang aja. Warna-warna kayu juga bisa. Ya, mungkin itu Bu. Ada lagi kira-kira? Sudah ya. Jadi mungkin nggak apa-apa. Mungkin itu yang apa ya? Jadi kita refleksikan. Mau ganti tema atau berapa? Mungkin kita ganti tema atau bagaimana? Nanti aja deh. Kan nanti kita menentukan akar masalah di bulan itu. Nanti bulan Januari atau Februari PM-nya kita menentukan akar masalah dulu. Di situ. Ya sama, nanti sama seperti kita. Kan awal seperti itu, kemudian baru menentukan tindak lanjut, baru merefleksi aksi nyata nanti 6 bulan ke depan. Mungkin itu nanti kita tentukan. Yang paling enggak kita punya gambaran apa yang akan kita laksanakan nanti di 6 bulan ke depan. Karena nanti setelah kita SP, nanti kita tahun terakhir kan di tahun depan ini dana terakhir yang kita terima 15 juta. Cuma 15 juta memang sudah. Kemudian nanti kalau kita memang terpilih menjadi sekolah imbas, kita akan dapat lagi cuma 15 juta tapi setiap tahun ada dana pengimbasan. Nah itulah saatnya kita pengimbasan, memang ada. Jadi kita mau pengimbasan kemana, mau begini itu ada dana untuk sekolah, mungkin untuk pengimbasan. Ternyata begitu. Kalau sekarang kita berbagi praktek baik namanya. Nah kita nanti memang yang belum adalah kita itu tadi mengupload di bukti karya. Terus modul ajarin sampean, saya punya semua uploadkan di bukti karya. Itu gampang kalau di bukti karya itu. Video inspirasi itu di situ, itu banyak dilihat oleh orang di situ daripada di YouTube. Karena sudah PM berarti sumber inspirasi pembelajaran di situ. Kalau di YouTube kan banyak yang harus kita pilih. Upload aja di situ. Meskipun video kita TikTok yang untuk pembelajaran di-upload di situ. Makanya kawan-kawan saya itu berkaca dari Wardah Inspiring Teacher itu ternyata kan boleh di-upload di situ. Jadi hal-hal yang kita upload di TikTok, di Instagram itu di-upload aja di situ. Jadi kalau di situ ada orang yang melihat gitu. Ternyata begitu. Ini bukti karya inspirasi, Ah. video inspirasi. Nah, itu tinggal upload videonya kan di situ. Dan itu uji yang sudah nanti disampaikan untuk kemudian absennya aja kita print. Nanti biar kita segera ada kegiatan. Mungkin itu ibu-ibu tetap semangat untuk mendampingi anak kita karena kita dipilih oleh Allah untuk mendampingi anak-anak kita, untuk mendampingi anak-anak hebat generasi emas di usia-usia yang memang paling rawan dan perlu pendampingan. Kita dipilih Allah untuk bisa mendampingi itu. Kita jadikan sebuah amal jariah kita tidak sebagai suatu beban. Kalau kita melaksanakan suatu beban, kita akan apa ya? Ya sampai kapanpun ya kita akan terbebani dengan hal itu. Tapi kita melaksanakan sesuatu dengan enjoy, kita laksanakan dengan apa ya? Meskipun kita kadang namanya manusiawi, tetap kita mengeluh, tapi kita laksanakan pasti akan ada apa ya pembelajaran yang kita dapatkan. Insya Allah ketika kita dipilih untuk dalam posisi ini adalah hal yang sudah Allah takdirkan buat kita. Nah, kalau orang-orang yang lain tidak memilih itu ya memang semuanya itu pilihan. Kita memilih yang bagaimana itu adalah sebuah pilihan. Cuma kita memilih kalau sudah dipilihkan Allah seperti ini, kita memilih yang seperti ini ya kita jalankan dengan sebaik-baiknya sampai Allah memberikan pilihan kita yang lainnya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Sampai bertemu nanti di PMO selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.